Kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bincang Negara, channel tempat rakyat kecil bersuara. Ada yang baru lagi nih teman-teman. Presiden Prabowo tercinta kembali menunjukkan ketegasannya. Beliau memerintahkan Menteri Purbaya dan Mentan buat sikat habis mafia pangan yang selalu merugikan para petani. Kapok ya? Udah, daripada penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Pernah terpikir nggak, kenapa di negara agraris sebesar ini, kalian harus ngitung duit receh cuma buat beli seliter beras? Sementara ada orang yang bisa beli jet pribadi cuma dari hasil nahan karung beras di gudang gelap. Alhamdulillah, hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah, yaitu 5,3 juta ton. Pemerintah bilang stok kita melimpah, 5 juta ton. Tapi kenapa di pasar harganya malah mencekik leher? Apakah kita memang sedang swasembada? Atau sebenarnya kita lagi dijajah sama bangsa sendiri yang pakai jas dan dasi? Di video ini, kita bongkar siapa yang sebenarnya makan hasil keringat petani kita. Tapi sebelum kita bedah tuntas gudang-gudang nakal itu, jujur saja, sebagai rakyat kecil, kita sudah capek cuma jadi penonton. Kita sudah muak melihat harga-harga digoreng, sementara dapur kita makin sepi. Maka dari itu, saya pribadi berdiri di sini mendukung penuh langkah berani Pak Purbaya Yudisadewa, Pak Amran, dan tentu saja ketegasan Presiden Prabowo. Kita butuh lebih banyak pejabat yang berani pasang badan buat rakyat, bukan yang malah jadi kaki tangan mafia. Video ini saya buat bukan cuma untuk sekedar berbagi berita, tapi sebagai bentuk gerakan rakyat digital. Saya minta dukungan kalian semua. Klik like sebagai simbol kalian setuju mafia pangan harus dimiskinkan. Subscribe channel ini supaya kita tetap punya suara yang tidak bisa dibungkam. Dan yang paling penting, share video ini seluas-luasnya. Semakin banyak yang menonton sampai akhir, semakin besar tekanan kita kepada para penguasa korup bahwa rakyat sudah bangun dan sedang mengawasi mereka. Kita harus bersatu, karena suara satu orang mungkin cuma bisikan, tapi suara jutaan rakyat adalah badai bagi para penindas. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin tahu dari mana saja kekuatan rakyat kita berkumpul hari ini. Tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota atau daerah mana. Biar para mafia itu tahu, dari Jambi sampai Papua, kita semua sedang bersatu melawan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Mari kita buka mata lebar-lebar soal apa yang sebenarnya terjadi di balik piring nasi kita setiap hari. Pernah tidak kalian merasa aneh? Di berita, pemerintah dengan bangga bilang kalau stok beras kita melimpah ruah. Ada jutaan ton yang tersimpan aman. Tapi begitu kita melangkah ke pasar atau toko kelontong di depan rumah, harganya malah bikin geleng-geleng kepala. Harga bukannya turun, malah makin balapan naik. Ini adalah teka-teki besar yang selama ini sengaja ditutup-tutupi dari kita semua. Logika sederhananya begini, kalau di sawah panen raya dan di gudang barangnya menumpuk sampai ke langit-langit, seharusnya harga itu murah. Itu hukum alam. Tapi di negeri kita, hukum alam itu seolah-olah dipaksa mati oleh sekelompok orang yang kita sebut mafia pangan. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah spekulan kelas kakap yang punya jaringan luas, mulai dari gudang besar sampai ke oknum-oknum yang punya kuasa. Hasil investigasi sunyi yang dilakukan oleh tim Pak Purbaya Yudisadewa mengungkap kenyataan yang sangat pahit. Ternyata ada jutaan beras yang sengaja disembunyikan. Bayangkan, barangnya ada, fisiknya nyata, tapi tidak dikeluarkan ke pasar. Mereka sengaja menahan stok itu di gudang-gudang rahasia, menunggu sampai kita semua panik, sampai stok di pasar menipis, dan sampai emak-emak menjerit karena harga seliter beras sudah tidak masuk akal. Begitu kita sudah terjepit dan tidak punya pilihan selain membeli dengan harga mahal, barulah mereka mengeluarkan beras itu sedikit demi sedikit. Itu namanya mencekik leher rakyat demi tumpukan emas pribadi. Lebih parahnya lagi, gudang-gudang yang mereka pakai seringkali menyamar. Ada yang izinnya gudang furniture, gudang tekstil, bahkan gudang bahan bangunan, tapi di dalamnya penuh dengan karung beras kualitas premium yang seharusnya sudah sampai ke meja makan kalian. Ini adalah permainan kucing-kucingan yang sangat rapi. Mereka memanfaatkan celah pengawasan dan bermain mata dengan oknum birokrasi di tingkat bawah agar gudang-gudang siluman ini tidak terendus. Kita sebagai rakyat kecil seringkali hanya disuguhi alasan klasik. Oh, ini karena biaya logistik naik, atau karena harga BBM tidak stabil. Padahal setelah diaudit dengan data yang jujur, kenaikan biaya angkut itu hanya sedikit sekali. Selisih kenaikan harga yang puluhan persen itu larinya bukan ke sopir truk atau ke petani, tapi masuk ke kantong para tikus berdasi ini.
Inilah yang membuat harga beras di daerah yang jauh dari pusat, seperti di pedalaman Kalimantan atau pelosok Jambi, menjadi sangat liar. Mereka tahu rakyat di sana butuh makan dan tidak punya banyak pilihan jalur distribusi. Jadi di sanalah mereka bermain paling kejam. Kita harus sadar bahwa kenaikan harga yang kita alami saat ini bukanlah takdir, melainkan hasil rekayasa dari keserakahan yang terorganisir. Setelah kita tahu bagaimana cara kerja gudang-gudang siluman itu menyembunyikan makanan pokok kita, sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam dan mungkin lebih bikin sesak dada. Kita bicara soal siapa yang memegang kunci pintu gudang-gudang tersebut. Masalahnya, mafia di luar sana tidak akan pernah bisa bergerak sebebas itu kalau tidak ada orang dalam yang membukakan jalan. Disinilah letak peperangan sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh para menteri petarung kita. Kalian pernah dengar istilah garis tengah? Garis tengah ini adalah area abu-abu, sebuah lorong gelap antara sawah tempat petani berkeringat dan meja makan tempat kita duduk. Di jalur distribusi inilah, keajaiban mistis seringkali terjadi. Gabah yang baru dipanen oleh petani dengan harga murah, tiba-tiba menghilang saat masuk ke jalur distribusi, lalu muncul kembali di pasar dengan label harga yang sudah melonjak berkali-kali lipat. Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian sudah berulang kali marah besar soal ini. Beliau sudah banting tulang memastikan mesin pompa air jalan, pupuk sampai ke desa dan bantuan benih turun ke petani, agar produksi meningkat. Tapi apa gunanya hasil panen melimpah kalau begitu jadi beras, jalurnya langsung dibajak oleh para spekulan? Pak Amran ini tipikal orang lapangan. Beliau tahu persis biaya tanam dan berapa seharusnya harga gabah. Saat beliau melihat data stok di pusat melimpah, tapi harga di daerah seperti di Batam atau pelosok Kalimantan tetap tinggi, beliau tahu ada pengkhianatan di dapurnya sendiri. Inilah yang membuat beliau melakukan aksi sapu bersih di internal birokrasi. Beliau tidak butuh pejabat yang cuma jago bikin laporan asal bapak senang di ruangan ber-AC, sementara rakyat di luar sana antri beras sampai pingsan. Bayangkan saja, betapa jahatnya jika ada oknum pejabat yang digaji pakai uang pajak kita, tapi malah menerima amplop di bawah meja agar pura-pura buta saat melihat truk-truk besar menimbun beras di gudang ilegal. Di sisi lain, ada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang bekerja dengan cara yang sangat dingin dan mematikan bagi para mafia. Beliau tidak perlu teriak-teriak di media, tapi beliau menggunakan senjata yang paling ditakuti para koruptor, yaitu data keuangan dan audit digital. Pak Purbaya ini ahli angka. Beliau melihat pola transfer uang yang mencurigakan. Mafia pangan zaman sekarang sudah tidak simpan uang di bawah kasur lagi. Mereka pakai rekening-rekening siluman dan perusahaan fiktif untuk menutupi jejak hasil perasan keringat rakyat. Saat tim investigasi menyatroni gudang-gudang nakal, para pengusaha ini seringkali punya 100 alasan. Mereka bilang biaya solar mahal, biaya sewa gudang naik, atau alasan logistik lainnya. Tapi Pak Purbaya cuma senyum tipis sambil menunjukkan data di tabletnya. Beliau tunjukkan bahwa subsidi energi masih jalan dan biaya angkut sebenarnya stabil. Kalau biayanya cuma naik 5%, tapi harga beras dinaikkan sampai 30%, maka yang 25% itu adalah bukti keserakahan murni. Senyum dingin Pak Purbaya ini adalah alarm kematian bagi bisnis haram mereka. Beliau membuktikan bahwa secanggih apapun mafia bersembunyi, jejak uang tidak pernah bisa berbohong. Namun semua aksi berani Pak Amran dan Pak Purbaya ini tidak akan punya taring kalau tidak ada dukungan total dari atas. Disinilah peran Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci. Beliau sudah memberikan mandat penuh, semacam lampu hijau tanpa batas, untuk menyikat siapa saja yang bermain-main dengan urusan perut rakyat. Bagi beliau, kedaulatan pangan bukan sekedar jargon politik, tapi soal harga diri bangsa. Tidak boleh ada lagi rakyat Indonesia yang harus makan nasi aking atau nasi sisa yang dikeringkan hanya karena tidak mampu beli beras baru, sementara negerinya sendiri adalah lumbung padi. Instruksi di balik pintu tertutup itu sangat tajam. Tidak ada anak emas dan tidak ada backing-backingan. Mau itu pengusaha besar, konglomerat, atau bahkan oknum pejabat yang katanya orang dekat, kalau terbukti menahan beras rakyat, harus disikat habis. Inilah yang membuat para mafia sekarang mulai keringat dingin. Selama ini mereka merasa aman karena merasa punya pelindung di pemerintahan. Tapi sekarang pelindung mereka pun ketakutan sendiri, karena sang presiden sudah berdiri di depan memimpin peperangan ini. Ironisnya, kita sering melihat para mafia ini pamer gaya hidup mewah di media sosial, pakai jam tangan miliaran, mobil sport terbaru, dan liburan ke luar negeri. Padahal setiap butir nasi yang mereka tahan di gudang gelap itu adalah jeritan anak kecil yang kelaparan di pinggiran kota. Setiap rupiah yang mereka goreng dari harga beras itu adalah uang sekolah anak buruh yang terpaksa dikorbankan demi bisa makan esok hari. Ini bukan lagi soal bisnis biasa. Ini adalah masalah kemanusiaan yang urat malunya sudah putus.
Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Zaman bermain mata sudah berakhir. Sekarang adalah zamannya aksi nyata. Pak Amran menyisir dari sisi produksi, Pak Purbaya mengunci dari sisi aliran uang, dan Presiden Prabowo menjaga dari sisi hukum dan politik. Kolaborasi ini adalah mesin penghancur bagi koloni tikus-tikus merdasi yang selama ini berpesta di atas penderitaan kita. Oke, kembali lagi kepada saya, pemilik channel Bincang Negara, dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi yang sebelumnya. Kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini tanpa menjelekkan satu sama lain. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Kita sebagai rakyat harus tetap waspada dan berdiri di belakang pemimpin-pemimpin bersih seperti mereka. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian melawan jaringan mafia yang akarnya sudah sangat dalam. Kita sebagai juga harus menuntut keadilan yang lebih dari sekedar penjara, karena bagi orang kaya hasil nimbun, penjara itu cuma tempat istirahat sementara. Makanya wacana undang-undang perampasan aset ini sangat penting. Kita ingin gudang mereka disita negara dan dijadikan tempat distribusi beras murah. Kita ingin rekening mereka dikosongkan untuk subsidi petani. Kita ingin mereka tahu rasanya bingung mau makan apa besok pagi, sama seperti rasa bingung yang mereka berikan kepada emak-emak di pasar selama bertahun-tahun. Hanya dengan cara inilah kedaulatan pangan kita bisa kembali ke tangan rakyat, bukan lagi di bawah jempol para mafia serakah. Setelah kita memahami bagaimana jalur distribusi kita seringkali dibajak di tengah jalan, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih mendalam, yaitu tentang keberanian untuk membongkar akar masalah yang selama ini dianggap tabu. Kita tahu bahwa melawan mafia bukan sekedar menangkap satu atau dua orang sopir truk yang membawa beras ilegal. Ini adalah soal melawan sistem yang sudah berkarat dan penuh dengan orang-orang yang merasa diri mereka tidak tersentuh oleh hukum. Disinilah kita melihat betapa pentingnya sinergi antara pemimpin yang bersih dengan rakyat yang sudah mulai cerdas dan tidak bisa lagi dibohongi oleh angka-angka di atas kertas. Selama bertahun-tahun kita seringkali disuguhi drama yang sama. Harga naik, pemerintah melakukan operasi pasar, harga turun sebentar, lalu naik lagi lebih tinggi. Kenapa ini terus berulang? Karena selama ini kita hanya mengobati gejalanya, bukan mematikan penyakitnya. Penyakit utama adalah keserakahan yang terorganisir di garis tengah distribusi. Para pemain besar ini punya cara yang sangat licik untuk membuat harga tetap tinggi. Mereka seringkali menggunakan isu-isu seperti perubahan cuaca atau gagal panen sebagai tameng. Padahal di balik layar gudang-gudang mereka penuh sesak. Mereka menciptakan kepanikan di tengah masyarakat karena mereka tahu bahwa ketika orang takut tidak bisa makan, orang akan rela membayar berapapun harganya. Namun di era sekarang, para mafia ini sedang menghadapi lawan yang berbeda. Sosok seperti Bapak Purbaya Yudisadewa tidak menggunakan otot untuk melawan mereka, melainkan menggunakan otak dan teknologi. Beliau memahami bahwa di zaman serba digital ini, setiap pergerakan barang pasti meninggalkan jejak dan setiap pergerakan uang pasti ada catatannya. Itulah yang disebut dengan audit digital. Bapak Purbaya Yudisadewa menelusuri aliran dana dari perusahaan cangkang yang sengaja dibuat untuk menyamarkan keuntungan dari hasil menimbun beras. Beliau membuktikan bahwa kenaikan harga beras yang kita rasakan di pasar tradisional Jambi, Batam, hingga pelosok Kalimantan bukan karena ongkos kirim yang mahal, melainkan karena ada margin keuntungan yang dipaksakan masuk ke kantong-kantong pribadi para spekulan. Kita harus memberikan apresiasi luar biasa kepada pejabat seperti beliau dan Bapak Amran Sulaiman yang berani pasang badan.
Bapak Amran Sulaiman dengan gaya lapangannya yang tegas tidak segan-segan mencopot anak buahnya sendiri jika terbukti bermain mata dengan tengkulak. Beliau tahu bahwa untuk membersihkan halaman rumah, kita harus mulai dengan membersihkan sapunya dulu. Jika pejabat di dinas-dinas terkait atau di lembaga pengawas sudah kena suap, maka pengawasan sekuat apapun dari pusat tidak akan ada gunanya. Pembersihan internal ini adalah langkah yang sangat beresiko bagi karir mereka, karena mereka akan dimusuhi oleh banyak pihak yang selama ini menikmati uang haram tersebut. Tapi demi piring nasi kita, mereka tetap maju. Disinilah peran Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi payung pelindung bagi gerakan bersih-bersih ini. Tanpa dukungan politik yang kuat dari Presiden, menteri-menteri ini mungkin sudah dijegal di tengah jalan oleh kekuatan mafia yang punya koneksi politik yang sangat kuat. Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan apapun yang lebih tinggi daripada kepentingan perut rakyat. Beliau menyadari bahwa negara yang kuat bermula dari rakyat yang kenyang dan sehat. Jika urusan nasi saja masih harus bertaruh dengan para mafia, bagaimana bangsa ini bisa bicara soal kemajuan teknologi atau persaingan global? Ketegasan beliau memberikan rasa aman bagi para pejabat bersih untuk bekerja tanpa rasa takut akan ditekan oleh pihak manapun. Kita sebagai rakyat kecil juga harus memahami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Para mafia pangan ini sangat takut jika rakyat mulai bersatu dan bicara. Mereka ingin kita tetap diam, tetap menganggap bahwa kenaikan harga adalah hal yang biasa, dan tetap pasrah menerima keadilan. Itulah sebabnya gerakan digital seperti yang kita lakukan sekarang sangat penting. Ketika kita menyuarakan dukungan untuk undang-undang perampasan aset, para mafia itu gemetar. Kenapa? Karena penjara tidak menakutkan bagi mereka yang punya uang miliaran di luar negeri. Tapi kalau rumah mewah mereka disita, mobil mewah mereka diambil, dan semua rekening mereka dikosongkan untuk subsidi beras rakyat, itulah hukuman yang paling menyakitkan bagi orang-orang yang serakah. Bayangkan bayangkan jika undang-undang perampasan aset ini benar-benar berjalan, kita tidak perlu lagi melihat drama penimbun yang berulang. Setiap kali ada pengusaha yang berani menahan stok pangan rakyat saat harga sedang tinggi, negara punya kuasa untuk langsung mengambil alih gudang tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Isinya langsung dijual ke masyarakat dengan harga yang sangat murah dan pengusahanya langsung dimiskinkan. Ini akan memberikan efek jera yang luar biasa. Tidak akan ada lagi orang yang berani berjudi dengan nyawa rakyat kecil hanya demi menambah tumpukan harta mereka. Keadilan seperti inilah yang kita impikan, yang memihak pada mereka yang jujur bekerja, bukan mereka yang licik memanfaatkan keadaan. Kita juga harus menyoroti betapa pahitnya realitas nasi aking yang masih ada di beberapa daerah. Sangat menyakitkan hati melihat di sebuah negara yang tanahnya begitu subur, masih ada warga yang harus mencuci dan mengeringkan kembali nasi sisa agar bisa dimakan lagi. Sementara itu, di kota-kota besar para mafia pangan berpesta pora dengan makanan mewah dari hasil menahan hak rakyat tersebut. Perbedaan mencolok ini harus diakhiri, dan pengakhiran ini dimulai dari ketegasan pemerintah untuk melakukan digitalisasi stok pangan secara transparan. Ke depan, kita ingin setiap karung beras punya identitas yang jelas, sehingga rakyat bisa ikut mengawasi beras ini dari petani mana, dikirim lewat jalur mana, dan sampai ke pasar dengan harga berapa. Dengan adanya transparansi dan ketegasan hukum,
ruang gerak tikus-tikus berdasi ini akan semakin sempit. Mereka mungkin licin seperti belut, tapi di bawah kepemimpinan yang berani dan dukungan rakyat yang solid, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi sedikit pun. Mari kita terus kawal kebijakan ini. Jangan biarkan isu ini tenggelam oleh berita-berita lain yang kurang penting. Urusan nasi adalah urusan hidup dan mati. Kita harus pastikan bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah nasi yang sangat berkah, nasi yang didapat dari kerja keras petani yang dihargai layak dan sampai ke tangan kita melalui jalur distribusi yang bersih dari tangan-tangan kotor mafia. Persatuan kita adalah kunci untuk memastikan bahwa kedaulatan pangan bukan cuma mimpi, tapi kenyataan yang bisa kita nikmati setiap hari di meja makan kita sendiri. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan kita hari ini, mari kita bicarakan sesuatu yang datangnya bukan dari data atau angka, melainkan dari lubuk hati terdalam kita sebagai rakyat kecil. Kita adalah orang-orang yang setiap hari harus bekerja keras, memeras keringat di bawah terik matahari atau duduk di balik kemudi malam hanya untuk memastikan keluarga di rumah bisa makan dengan layak. Bagi kita, harapan bukan sekedar kata-kata manis di baliho, melainkan sebuah keyakinan bahwa masa depan Indonesia yang bersih, jujur, dan adil itu benar-benar ada dan bisa kita capai. Sejujurnya, sudah terlalu lama kita hidup dalam rasa skeptis. Kita sudah seringkali dikecewakan oleh berita tentang oknum pejabat yang tertangkap karena memakan uang rakyat kecil, atau mafia yang tega menimbun kebutuhan pokok kita saat kita sedang susah-susahnya. Namun, melihat gerakan berani yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Purbaya Yudhisadiwa, dan Bapak Amran Sulaiman belakangan ini, ada sepercik api harapan yang kembali menyala. Kita mulai percaya bahwa di tengah kerumunan tikus-tikus berdasi yang serakah, ternyata masih ada pendekar-pendekar birokrasi yang memiliki nurani. Masih ada pejabat yang tidak bisa dibeli dengan amplop, yang tidak bisa digoyahkan dengan ancaman, dan yang lebih takut kepada Tuhan serta jeritan rakyat daripada takut kehilangan jabatan. Harapan kami sangat sederhana namun mendalam. Kami berharap agar langkah bersih-bersih ini tidak pernah berhenti di tengah jalan. Jangan kasih kendor. Kami ingin melihat Indonesia di mana mafia pangan tidak lagi memiliki celah untuk bersembunyi. Kami bermimpi tentang sebuah negara di mana petani kita bangga turun ke sawah karena hasil jerih payahnya dihargai sangat tinggi, dan di saat yang sama buruh-buruh di kota bisa membeli beras dengan harga yang sangat terjangkau karena jalur distribusinya bersih dari tangan-tangan kotor para mafia itu. Kami merindukan Indonesia yang ekonominya maju bukan hanya di atas kertas laporan statistik, tapi maju yang dirasakan langsung di dompet-dompet rakyat kecil. Kemajuan yang membuat kita tidak perlu lagi merasa cemas saat memikirkan harga sembako besok pagi. Kami titipkan harapan besar agar korupsi di negeri ini bisa dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Kami ingin anak cucu kita nanti tumbuh di sebuah negara yang menghargai kejujuran, di mana prestasi didapat karena bekerja keras, bukan karena orang dalam atau uang sogokan. Kita ingin Indonesia bebas dari kutukan korupsi yang selama ini menghambat pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di desa-desa terpencil. Kami percaya bahwa jika mafia pangan dan koruptor ini hilang, Indonesia tidak akan hanya menjadi penonton di kancah dunia, tapi menjadi pemimpin yang disegani karena kemandiriannya dan integritasnya. Khusus untuk beliau-beliau yang sedang bertarung di garis depan,
Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Purbaya Yudisadiwa, dan Bapak Amran Sulaiman, dan seluruh jajaran pejabat bersih yang mungkin namanya tidak pernah disebut di media namun tetap bekerja dengan tulus. Kami ingin menyampaikan pesan, kalian tidak sendirian. Di belakang kalian ada doa-doa yang dipanjatkan oleh jutaan rakyat yang mungkin tidak punya kuasa apa-apa, tapi punya hati yang tulus mendoakan keselamatan pemimpinnya. Kami tahu beban yang kalian pikul sangat berat. Kami tahu musuh yang kalian hadapi memiliki uang yang banyak dan jaringan yang sangat kuat. Namun, yakinlah bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah selama ada orang-orang berani yang mau memperjuangkannya. Doa kami yang paling tulus, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Semoga setiap langkah kaki beliau dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami berdoa agar beliau diberikan kekuatan mental dan fisik untuk menghadapi segala tekanan dan godaan yang ada. Semoga beliau diberikan umur panjang yang penuh berkah sehingga bisa menyaksikan sendiri buah dari kerja kerasnya. Sebuah Indonesia yang makmur, yang rakyatnya kenyang dan sejahtera, serta negerinya bersih dari segala bentuk penindasan ekonomi. Semoga perlindungan Tuhan selalu menyertai beliau dan keluarganya, menjauhkan dari segala niat jahat orang-orang yang ingin menghalangi niat mulia ini. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan suara kami. Terima kasih karena sudah memilih untuk berdiri di pihak rakyat. Meskipun itu berarti kalian harus menempuh jalan yang sunyi dan penuh rintangan. Kami sebagai rakyat kecil dari pelosok Jambi, Batam, Kalimantan hingga Papua akan terus mengawal perjuangan ini dengan doa dan dukungan moral yang tak putus-putus. Kami percaya dengan kejujuran dan keberanian kalian, Indonesia bukan hanya akan bebas dari mafia pangan, tapi akan menjadi bangsa yang sangat besar, bangsa yang bermartabat, dan bangsa yang benar-benar merdeka lahir maupun batin. Mari kita semua, para penonton dan seluruh rakyat Indonesia, terus jaga optimisme ini. Jangan biarkan rasa putus asa menguasai kita lagi. Indonesia sedang berbenah, Indonesia sedang bergerak menuju cahaya. Tetaplah menjadi rakyat yang cerdas, tetaplah awasi setiap kebijakan, dan jangan pernah lelah mencintai negeri ini dengan cara mendukung pemimpin-pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan orang banyak. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, merestui perjuangan kita semua untuk Indonesia yang lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Purbaya Yudisadiwa, dan Bapak Amran Sulaiman, dan para pejabat jujur lainnya yang masih punya nurani di tengah zaman yang penuh tipu daya ini. Kalian adalah sepercik harapan bagi kami rakyat kecil. Terima kasih sudah menjadi singa yang menjaga piring nasi kami. Saat orang lain sibuk memperkaya diri, kalian justru sibuk menggerebek gudang-gudang nakal dan menyikat mafia yang selama ini mencekik leher rakyat kecil. Kami bangga punya pemimpin yang tidak bisa dibeli dengan amplop dan tidak takut menghadapi bos-bos besar demi membela harga diri petani dan kaum buruh. Kalian adalah bukti bahwa masih ada pejabat-pejabat lebih takut kepada Tuhan daripada takut kehilangan pejabatan. Terima kasih telah mengembalikan kepercayaan kami bahwa Indonesia bisa bersih atau dipimpin oleh tangan-tangan yang jujur. Doa kami semoga Bapak semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan perlindungan dari Tuhan. Teruslah berjuang karena jutaan rakyat kecil selalu menyertai setiap langkah berani kalian. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak sejauh ini.
Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol santai sambil minum es jeruk ya. Tenang, tenang. Kita ngobrol santai, enggak apa-apa. Ngelus dada sama tingkah laku orang-orang yang serakah itu. Jujur saja, sebagai masyarakat awam, logika kita itu sederhana. Kalau barangnya banyak, harusnya barangnya murah, harganya murah. Betul kan? Itu hukum pasar yang diajarkan sejak kita kecil. Tapi anehnya, belakangan ini negara kita terjadi fenomena yang enggak masuk akal sehat. Pemerintah bilang stok beras kita aman, bahkan sampai ada 5 juta ton. Tapi pas kita ngecek ke pasar, emak-emak pada pusing 7 keliling melihat label harga beras bukan turun tapi naik drastis. Saya pribadi pun juga kadang beli beras ya, harganya naik, emang mahal, kerasa banget. Lalu berasnya kemana? Ternyata diduga berasnya ada, tapi ditahan sama segelintir orang yang serakah yang kita sebut mafia pangan. Modusnya licik banget. Mereka sengaja bikin seolah-olah beras itu langka di pasar. Begitu masyarakat panik dan harganya mulai naik, baru deh mereka keluarin barangnya pelan-pelan biar dapat untung yang berlipat ganda. Itu kan jahat banget, membuat kita masyarakat menjadi terbebani. Hidup susah sudah malah digituin, kan apes. Bahkan investigasi pemerintah sampai menemukan beras-beras ini disembunyikan di gudang. Bayangin tuh, gudangnya itu bukan gudang beras katanya loh menurut berita. Jadi berasnya itu disimpan di gudang tekstil atau furnitur supaya enggak ketahuan petugas. Ini kan keterlaluan. Makanya menurut keyakinan saya, langkah tegas Presiden Prabowo Subianto tercinta yang memerintahkan 2 menterinya, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sandiwa sama Bapak Amran Sulaiman, untuk langsung menyegel gudang-gudang tersebut dan menyikat para mafia pangan tanpa ampun. Menurutku itu langkah yang sangat tepat. Bahkan kalau ada para mafia yang menggelapkan uang rakyat, itu harus disikat tanpa ampun. Ya udah teman-teman, semoga Bapak Prabowo, Bapak Purbaya, dan Bapak Amran Sulaiman itu selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa dan amanah menjalankan tugas-tugasnya, karena kita tahu pasti mereka juga mendapatkan serangan balik, entah itu fitnah, entah apa. Ya udah, kita hanya bisa mendoakan, dan khususnya saya sebagai konten kreator mencoba meluruskan atau memberitahu dan mengedukasi masyarakat agar bersatu, jangan mau diadu domba oleh isu-isu murahan. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, Bincang Negara, karena channel ini tempat kita bersuara. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Merdeka untuk rakyat kecil, merdeka untuk kita semua, merdeka untuk negara Indonesia Raya.